Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pajak penghasilan pasal 21. Lalu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Arya Dwi Saputra, yaitu saya sendiri. Lalu ada Abdullah Rizky, lalu Tazaka Imam Mareto, Keiko Andromeda, dan Nadifa Putri. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang. PPh pasal 21 adalah pajak yang terkait dengan masyarakat, terutama pegawai, dipungut melalui withholding system. Pemotongan pajak harus memahami tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 untuk efektivitas. Perencanaan pajak membantu perusahaan mengurangi beban perpajakan dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Tujuan perencanaan pajak adalah efisiensi pembayaran pajak kepada negara tanpa pelanggaran konstitusi dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Mencari celah dalam peraturan perpajakan untuk membayar pajak minimal adalah fokus utama perencanaan pajak. Selanjutnya pengertian PPh pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, berupa penghasilan yang didapat maupun diterima oleh orang pribadi, baik itu badan yang masih berada dalam negeri ataupun luar negeri yang terutang dalam 1 tahun pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut. Selanjutnya subjek PPh pasal 21. Adapun penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 terdiri dari: pertama, pegawai tetap; kedua, pegawai yang mendapat pesangon, uang pensiun, jaminan hari tua maupun tunjangan hari tua; ketiga, ada wajib pajak PPh 21, klasifikasi yang bukan pegawai mendapat maupun memperoleh pendapatan sehubungan dengan pemberian jasa seperti akuntan, pengacara, aktor, atlet, dan sebagainya. Keempat, ada dewan pengawas maupun anggota komisaris yang tidak menjabat sekaligus sebagai pegawai tetap dalam satu perusahaan, termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Dan terakhir ada mantan pegawai. Oke, lanjut ke objek pajak PPh pasal 21. Adapun penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 terdiri dari: yang pertama, ada pegawai tetap, yaitu penghasilan tetap dan tidak tetap seperti gaji bulanan, tunjangan, contohnya gaji 10 juta per bulan. Yang kedua, ada penerimaan pensiun, uang pensiun dan penghasilan sejenis. Contohnya pensiun ASN menerima 5 juta per bulan. Yang ketiga, ada karyawan lepas, yaitu upah harian, mingguan, bulanan, atau satuan. Contohnya buruh harian dibayar 150.000 per hari. Selanjutnya ada dewan komisaris, honor tidak tetap tanpa status karyawan tetap. Contohnya komisaris menerima honor 50 juta per bulan. Yang terakhir ada natura atau kenikmatan, yaitu fasilitas atau tunjangan dari wajib pajak. Contohnya mobil dinas diberikan kepada pegawai dan sebagainya. Jadi untuk pengisian SPT-nya, pertama bisa kita lihat ini data wajib pajaknya dengan nama Albert Wesker dengan NPWP 67114 XXX 5447000. Jenis usahanya dia apotik, nomor teleponnya 022 6447 1889. Status kewajibannya adalah kakak, berarti dia sudah menikah. Rincian jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final PP 23 tahun 2018 dengan masa pajak 2023. Ini dapat dilihat pendapatan bruto per bulannya. Karena ketentuan Undang-Undang HPP, maka pendapatan 500 juta pertama itu tidak dikenakan pajak. Lalu untuk pada bulan Maret
Ini kita jumlahkan dulu dari Januari sampai Maret sebesar Rp695.130.000. Lalu kita kurangi dengan 500 juta. Hasilnya adalah Rp195.130.000. Lalu dikalikan PPh final PP 23 sebesar 0,5%. Lalu menghasilkan Rp975.650. Nah, pada bulan April hingga seterusnya ini langsung kita kalikan saja 0,5%. Jumlah PPh final pada akhir tahun adalah Rp10.727.025. Lalu kita ke lampiran 4. Pada lampiran 4 ini menunjukkan harta pada akhir tahun. Nah, harta yang pertama itu ada tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal dengan kode 61. Hartanya rumah sebesar Rp837.380.000. Lalu ada kode 69 yaitu harta tidak bergerak berupa kebun senilai Rp49.360.000. Lalu ada lagi harta tidak bergerak berupa kebun juga senilai Rp69.360.000. Berikutnya ada kode 42 yaitu sepeda motor senilai Rp7 juta. Investasi lainnya yang berikutnya yaitu asuransi senilai Rp3.368.945. Lalu ada lagi investasi lainnya senilai Rp4.514.297. Dan investasi lainnya yang terakhir sama berupa asuransi senilai Rp4.229.273. Dan nomor 9 ada kode akun 11 yaitu uang tunai dalam bentuk rupiah sebesar Rp2 miliar. Nomor 10 ada kode akun 51 yaitu logam mulia dalam bentuk emas dengan nominal sebesar Rp892.200.000. Selanjutnya nomor 11 ada kode akun 61 tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal dengan nilai nominal sebesar Rp3.386.000.000. Nomor 12 ada kode akun 42 sepeda motor sebesar Rp19 juta. Selanjutnya nomor 13 ada kode akun 43 yaitu mobil dengan nominal Rp565 juta. Nomor 14 ada kode akun 62 tanah dan atau bangunan untuk usaha dengan nominal sebesar Rp3.465.600.000. Dan yang terakhir ada kode akun 61 yaitu tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal dengan nilai nominal sebesar Rp326.700.000. Dan total harta yang dimiliki oleh wajib pajak ini sebesar Rp11.591.597.515. Lalu pada bagian B terdapat kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini ada kode utang 101 yaitu utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nama pemberi pinjamannya adalah Bank Raccoon City. Alamat pemberi pinjamannya di Bekasi. Tahun peminjaman 2023 dengan jumlah Rp2.079.000.000. Oke, bagian C terdapat daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ada Albert Wesker sebagai kepala keluarga dengan pekerjaan wira swasta. Yang kedua ada Miranda sebagai istri dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Lalu ada Leon Scott Kennedy dan juga Ashley Graham sebagai anak dengan pekerjaan sebagai pelajar. Selanjutnya adalah lampiran ketiga yaitu SPT, yaitu lampiran yang berisi PPh final atau bersifat final. Dan di bagian A di sini terdapat beberapa penghasilan yang akan dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Namun karena di sini wajib pajak yang kita bahas hanya memiliki satu saja akun yang
dikenakan PPh final, maka kita akan isi kolom 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau berjumlah final dengan peredaran bruto sebesar 2.645.405.000 dan dikenakan PPh final PP 23 sebesar 10.727.025 rupiah sesuai dengan lampiran terakhir. Lalu kita ke lampiran 2. Di sini mengenai daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Karena wajib pajak yang kita bahas ini tidak terdapat pemotongan apapun, maka ini bisa kita lewatkan. Lalu ke lampiran 1. Untuk halaman 1 ini bisa kita lewatkan karena ini untuk jenis pembukuan, karena wajib pajak yang kita bahas merupakan pencatatan, yaitu tidak berupa laporan keuangan yang detail dan hanya menunjukkan pendapatan bulanan. Nah, untuk lampiran 1 halaman 2 ini terdapat pada bagian B penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, karena penghasilannya hanya 1, ini bisa kita lewatkan. Begitu juga dengan bagian C dan juga bagian D. Lalu ke formulir 1770-nya, ini bisa dilihat dari tahun pajak, lalu identitas wajib pajak. Nah, ini kita langsung saja ke penghasilan kena pajak nomor 10. Penghasilan tidak kena pajaknya, statusnya dia kawin dengan tanggungan 2 orang. Maka PTKP-nya adalah Rp67.500.000. Oke nih. Ya. Stop. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam membuat kesimpulan mengenai perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 bagi secara umum, yaitu sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pegawai tetap dan tidak tetap yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika terdapat ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami izin undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.